Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat subuh rahimakumullah, puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat rahmat dan hidayahnya. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang ketiga di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, 2 hari sudah kita lalui. Teriring doa, mudah-mudahan segala peribadatan yang kita lakukan senantiasa dalam ridha dan terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di awal masuki Ramadan ini ada 2 kata yang mari kita sama-sama renungkan. Yang pertama adalah ketika kita dipertemukan Ramadan tahun ini, kata yang pertama adalah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam konteks, dalam pengertian bahwa berapa banyak di antara kita, saudara-saudara kita, mungkin keluarga kita, yang Allah tidak perkenankan untuk hadir kembali di bulan suci Ramadan, karena bisa jadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, atau mungkin karena berhalangan tetap sakit atau yang lain sehingga tidak bisa dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Yang kedua, kata yang kedua adalah evaluasi. Terhadap perjalanan kehidupan kita, jika dikalkulasi atau dihitung secara matematika, berapa kali dan berapa sering Ramadan sudah kita lalui, tergantung dari usia kita dan diawali dari akil balik kita. Ada yang mungkin sudah 40 tahun dipertemukan dengan Ramadan. Ada yang baru 30 tahun atau bahkan yang 60 tahun sekalipun. Dari 2 kata itu, evaluasinya adalah, sudahkah Ramadan yang sudah kita lalui, yang sudah kita lakukan sebelum itu, menghantarkan kepada kita pada tujuan esensi dari Ramadan itu sendiri, yakni la'alakum tattaqun. Saudara, kata syukur dan evaluasi ketika kita dihampiri atau melaksanakan kegiatan Ramadan di tahun ini, tujuannya adalah bagaimana kita mengoptimalkan amalan atau aktivitas kita dalam rangka menjalani Ramadan tahun ini. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan supaya amalan kita bisa optimal, supaya kita dapat menggapai dari tujuan esensi puasa itu sendiri. Yang pertama, kehadiran Ramadan di tengah-tengah kita seperti tamu yang hadir akan menemui relung-relung jiwa kita. Maka langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah bagaimana kita menerima kehadirannya dengan gembira, dengan bahagia. Saudara,
Rasa bahagia, rasa gembira menerima tamu adalah bagian motif pertama bagi seseorang bagaimana bisa meraih tamu itu sebaik-baiknya. Maka kemudian jauh-jauh sebelum Ramadan hadir di tengah-tengah kita, maka para ulama mengajarkan kita betapa kita sudah berharap untuk dipertemukan dengan Ramadan ini, dengan bisa mengasuh jiwa kita dengan doa yang sering kita baca 2 bulan yang lalu ketika Rajab datang. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini adalah penjabantahan dari sikap rasa gembira kita untuk menerima kehadiran tamu itu. Saudara, penerimaan tamu itu bervariasi tentu. Jikalau digantikan dengan anokan dengan mungkin kedatangan tamu di rumah kita, seorang pejabat atau siapapun di tengah-tengah kita, tentu akan berbeda yang menyambutnya dengan biasa-biasa saja. Atau bahkan sikap yang kedua acuh. Dan yang paling dibicarakan adalah bagaimana kita punya rasa gembira, rasa bahagia menerima kehadiran tamu itu. Saudara, mari kita kembalikan kepada diri kita. Sudahkah tahapan pertama dalam upaya mengoptimalkan amalan kita di bulan Ramadan, sudah kita sambut kehadiran Ramadan ini dengan hati yang tulus, dengan hati yang gembira dan hati yang bahagia? Atau sebaliknya, kita sudah biasa saja, bahkan cuek, ya Ramadan seperti itu, biasa. Atau bahkan rasa gembira ini ada dua, rasa gembira karena menyangkut kepentingan yang disebut dengan kaum oportunis, kepentingan mungkin kalau Ramadan dagangannya laris dan sebagainya. Tapi gembira yang dimaksud adalah bagaimana kita bisa menjamu sebagaimana sering kita sebut marhaban ya Ramadan. Tulisan itu dimaknai sebagai penyambutan kita. Kami menyambutmu wahai tamu yang bernama Ramadan. Dan kami menyediakan waktu dan ruang yang luas supaya engkau leluasa yang bernama Ramadan itu untuk mengasah dan mengasuh jiwa kita. Saudara, rasa gembira inilah yang menjadi penentu bagaimana kita bisa beramal, kita bisa melakukan aktivitas dalam kegiatan bulan suci Ramadan. Kemudian kalau rasa gembira itu sudah benar, maka yang kedua yang perlu dipersiapkan adalah persiapan tentang amaliyah atau yang disebut dengan persiapan ilmiah, persiapan pengetahuan yang benar tentang Ramadan. Jangan-jangan kita atau saudara kita tidak punya pengetahuan tentang kehadiran tamu di tengah-tengah kita itu. Maka kemudian kita dapati sebagian dari kita yang terkadang Ramadan dimaknai sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan seks dengan suami istri di siang hari. Hanya sekedar itu. Tapi dibalik bagaimana Ramadan sebetulnya menghantarkan kepada kita supaya tidak tertuju pada hal itu saja, tapi bagaimana kaul perkataan kita, fi'li perbuatan kita, bahkan pikiran dan hati kita untuk bisa berpuasa, untuk bisa menahan dari segala sesuatu yang mencederai daripada esensi puasa itu sendiri. Maka sekali lagi tidak ada kata terlambat. Bagaimana kita membuka lembaran-lembaran buku kita, bagaimana kita menghadiri majelis ta'lim, bagaimana kita bertanya kepada ustadz para kiai,
untuk mengetahui tentang apa dan bagaimana yang sebenarnya yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dalam puasa itu sendiri. Saudara, lalu pertanyaannya adalah siapa yang sebetulnya tidak semua yang dipanggil sehingga penyambutan Ramadan itu bervariasi yang berbeda. Maka menukil ayat Al-Baqarah 183 itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Ternyata yang diundang, yang diharapkan oleh Allah itu adalah yang disebut dengan orang yang beriman. Maka ketika ada keimanan bagi seseorang dari tahun ke tahun, maka tidak mengakibatkan efek terhadap puasa itu sendiri. Bahkan jikalau panjenengan nanti mampir atau berjalan di tengah-tengah pasar, mereka Islam, tapi tidak beriman. Panggilan inilah yang kemudian Allah sekali lagi memanggil dengan diri-diri kita beriman itu. Maka ketika pengetahuan yang kita miliki tentang puasa itu benar dan disambut kegembiraan dengan keimanan kita, maka kemudian ada hadis man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa menghampiri atau menyambut kehadiran Ramadan dengan keimanan dan dengan bekal pengetahuan dan mengharap ridha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya di masa yang lalu. Maka tentu ini menjadi bagian yang penting dan kita mungkin tidak kaget karena masing-masing punya persepsi pengetahuan yang berbeda. Maka kemudian ketika beramal, beraktivitas di bulan suci Ramadan ini juga dengan karakter yang berbeda. Ada yang imannya 24 karat, pengetahuannya luas tentang Ramadan, maka ia bisa berpuasa, tidak makan, tidak minum tentang seksual, lidahnya dijaga berpuasa, pikirannya dijaga untuk berpuasa, bahkan hatinya menurut Imam Al-Ghazali bisa menjaga itu. Karena apa? Bekalnya adalah keimanan dan pengetahuan yang benar tentang Ramadan. Kemudian yang ketiga adalah persiapan materi kita. Persiapan materi yang dimaksud adalah bagaimana materi yang kita ada itu tidak hanya untuk kebutuhan konsumtif belaka. Bagaimana kita untuk berbuka, bersahur, yang terkadang melebihi dan terkesan berlebih-lebihan. Tapi yang dimaksud mengumpulkan materi, persiapan materi adalah bagaimana sebagian yang kita bagi materi itu kita bagikan kepada sesama, kita berikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, karena kita yakin ketika datang Ramadan itu Allah melipat gandakan apa yang kita lakukan yang bernama amal soleh itu. Dan kepekaan sosial inilah yang menjadi bagian yang harus menjadi dan harus kita dapatkan ketika kita keluar dari Ramadan itu sendiri. Maka sekali lagi, yang dimaksud dengan persiapan materi tidak hanya sekedar pada dirinya, tapi ia lakukan untuk berbagi kepada yang lain. Kemudian yang keempat adalah bagaimana kita membuat planning atau perencanaan. Saudara yang dirahmati Allah, setiap pribadi kita tentu punya tujuan. Maka setiap tujuan itu harus direncanakan dengan matang. Sebagai contoh misalnya tentang ubudiyah kita. Berapa banyak mungkin kita menghafalkan Al-Quranul Karim. Berapa kali kita setiap hari mengkaji
tentang keislaman di buku kita, di majelis taklim atau yang lain. Berapa banyak qiyamul lail kita yang kita dirikan. Berapa banyak kita mampu berbagi kepada sesama. Yang semuanya itu adalah tidak mungkin jika tidak direncanakan dengan matang ketika kita dipertemukan dengan Ramadan itu sendiri. Maka sekali lagi, karena kapasitas kita berbeda, maka perencanaan dari yang satu dengan yang lain tidaklah harus sama. Karena sesuai dengan kemampuan masing-masing. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani suatu umat itu kecuali sebatas kemampuannya. Maka mari, sekecil apapun, supaya tujuan ending dari puasa la'alakum tattaqun tadi tercapai, buat sebuah perencanaan, buat sebuah planning yang matang. Dan yang terakhir adalah di tengah-tengah seperti itu pergulatan Ramadan, tentu semakin hari tantangan semakin berat. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan kecuali yang terakhir ini dengan doa. Saudara, sehebat apapun kita, sesehat apapun kita, jangan merasa itu adalah bagian dari ikhtiar kita. Tetapi semata-mata semuanya tidak akan bermakna jika tidak ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadikan bagian penting bagaimana kita manfaatkan supaya Ramadan itu bisa optimal. Maka kita sedapat mungkin setiap hari kita merengek kepada Allah, minta keridhoannya terhadap apa-apa yang sudah kita lakukan, terutama kesehatan kita, kekuatan kita dalam rangka supaya kita betul-betul menjamu Ramadan di tahun ini betul-betul optimal, dan mudah-mudahan kita dapat ridha Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat menggapai dengan la'alakum tattaqun menjadi manusia yang paripurna. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nas'aluka ya Allah imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa lisanan dzakiran qalban khashian wa ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa amalan muttaqaban. Rabbi ja'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa li jami' a'malina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi